Yang penting masih sama-sama Kristen. Salve saudara-saudariku, umat Allah yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus. Perkataan yang penting masih sama-sama Kristen adalah senjata pembenaran yang selalu kita pakai di saat ada anggota keluarga atau kerabat kita yang meninggalkan gereja Tuhan, gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Namun, tanpa kita sadari, kita telah membuka lebar-lebar pintu kesesatan bagi kerabat kita itu. Akhir-akhir ini sedang viral di dunia modern ini kemunculan Kristen progresif. Kristen progresif ini mengatasnamakan dirinya atau membandrol dirinya sebagai pengikut Kristus atau Kristen. Walaupun dalam kenyataannya mereka telah menyimpang dari definisi Kristen itu. Sebab yang dinyatakan Kristen adalah yang mengimani Yesus dari Nazaret, yang ajarannya diwariskan kepada ke-12 rasul. Walaupun kita lihat sejarah, salah satu dari rasul itu yaitu Yudas Iskariot akhirnya meninggalkan kelompok para rasul, namun dia digantikan dengan Matias. Nah, Kristen yang sesungguhnya adalah Kristen yang patuh, yang turut dengan ajaran Yesus yang disampaikan oleh ke-12 rasul ini. Dan sebagai puncak dari iman harus tetap dipegang bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Sebab Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya tidak ada keselamatan tanpa karya Yesus, tanpa penyelamatan oleh Yesus. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana kelompok yang mengatasnamakan dirinya Kristen progresif. Aliran ini tidak lagi menghadirkan Yesus sebagai sosok tunggal untuk mendapatkan keselamatan. Walaupun dalam praktik mereka menjalankan apa yang diajarkan Yesus, yaitu hukum, cinta kasih, kepedulian. Namun mereka tidak mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya keselamatan. Mereka lebih menekankan kepada keselamatan itu berasal dari perbuatan baik. Nah, saudara-saudari yang terkasih, walaupun mereka menggunakan nama Kristen, namun mereka bukanlah suku-suku Kristen. Sebab Kristen yang sejati harus tetap berpusat kepada Yesus, harus tetap mengimani keselamatan hanya ada dalam Yesus. Hal ini terjadi karena kelompok ini mulai berpikir, mulai melahirkan Yesus-Yesus baru melalui daya nalar dan pikirannya sendiri. Mereka tidak lagi mengimani seutuhnya akan Yesus yang dari Nazaret, akan Yesus yang wafat di salib, akan Yesus yang menyelenggarakan karya penyelamatan itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, situasi seperti ini, masih beranikah kita membuka pintu lebar-lebar kepada anak-anak, keluarga, dan kerabat kita untuk mengatakan
Yang penting masih sama-sama Kristen. Sehingga kita juga akan memberi kebebasan kepada mereka untuk menuju jalan kesesatan. Marilah kita kembali ke rumah yang asli, rumah yang disediakan Tuhan, yaitu dalam gereja yang satu. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai umat Katolik. Ini adalah tanggung jawab gereja Katolik untuk mengarahkan kembali, untuk mengajak kembali bersatu dalam satu tubuh, dalam satu rumah, yaitu rumah yang dibangun Yesus atas para rasul. Kita ingat saat ia baru bangkit, Yesus berpesan kepada Maria Magdalena agar kabar kebangkitannya itu disampaikan kepada para muridnya, bukan kepada kerajaan atau kaisar, bukan kepada masyarakat luas, tetapi karya keselamatan lewat kebangkitan Kristus yang pertama harus disampaikan kepada para muridnya, sebab kabar keselamatan itu nantinya akan dimulai dari para murid, para rasul, untuk sampai kepada seluruh umat, kepada seluruh bangsa. Itulah gereja yang diberikan Yesus. Itulah kekristenan yang sesungguhnya, yang berdasarkan kepada iman akan Yesus yang disampaikan lewat para rasul. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan situasi yang sekarang ini kita dapat semakin waspada, sebab si ular tua lewat para pengikutnya akan selalu mencari waktu dan kesempatan untuk menarik kita meninggalkan gereja Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.